Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Salisan ja'alahum ummatan wasata. Yang ketiga, di antara kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah menjadikan mereka itu ummatan wasata, umat yang wasat, umat yang di tengah artinya. Wa min khasaisi hadhil ummah annahum humul ummatul wasatu wa annahum humus syuhada'u 'alan nas binassil Qur'an. Setengah daripada kehususan ini umat, bahwa ini umat adalah umat yang pertengahan, dan bahwa mereka itu umat Nabi kita ini adalah umat yang menjadi saksi atas manusia di hari kiamat. Demikian dengan keterangan Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu alaikum syahida. Dan seperti demikian telah kami jadikan kalian wahai umat Nabi Muhammad sebagai umat yang wasat, agar kalian menjadi saksi atas manusia dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam atas kamu syahida, menjadi saksi. Wa qad jaa dzikru hadhil manqabati wal khususiyah, dan sungguh mendatang menyebutkan ini kemuliaan, wal khususiyah dan keistimewaan, fi athna'il kalam pada pertengahan pembicaraan anil kiblat, tentang kiblat. Kama qala ta'ala, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Summa qala ba'daha wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sebagaimana firman Allah sewaktu Nabi kita meminta kepada Allah untuk dialihkan kiblat ke Makkah, dan permintaan itu dikabulkan Allah, padahal dahulu Nabi kita dan kaum muslimin sembahyang menghadap Baitul Maqdis. Allah berfirman, selagi mengata orang-orang bodoh dari manusia, sesuatu apakah yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang adalah mereka atas kiblat itu. Bahasa kitanya, kenapa pulang umat Islam ini beralih kiblat, asal ke Baitul Maqdis, kenapa beralih pulang ke Makkah, ke Baitullah? Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi kita untuk menjawab itu. Katakan, ujar Tuhan kepada Nabi kita, katakan kepada mereka itu bahwa timur dan barat itu adalah milik Allah.
tasarah Tuhan hendak kemanakah Tuhan menyuruh, hendak ke Baitul Maqdis, ampun Allah jua, ke Baitullah di Makkah, ampun Allah jua. Allah memberi petunjuk orang yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Nah, kemudian Allah berfirman sesudah itu, seperti demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Nabi Muhammad sebagai umat yang wasata, umat yang pertengahan. Arti pertengahan itu jauh lawan gugur. Kan amun terlalu ke kanan gugur, ke jurang sebelah kanan. Amun terlalu ke kiri gugurnya ke jurang sebelah kiri. Nah, amun di tengah-tengah tuh aman daripada tergugur. Nah, amun kita di jembatan tuh berjalan di tengah-tengah tuh paling aman. Nah, sama umat Nabi Muhammad ini artinya adalah umat nang di tengah, nang aman daripada kebinasaan, baik ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Dan isyarat bahwa syariat yang dibawa Nabi kita itu adalah syariat yang sifatnya adalah pertengahan antara syariat-syariat umat yang terdahulu. Kita ambil contoh umpamanya kisas hukum balas, orang membunuh dibunuh. Umat yang dahulu ada yang ketentuan itu bila membunuh mesti dibunuh, kada ada jalan lain. Ada lagi umat yang dahulu kalaunya membunuh itu kada ada hukum bunuh, cuma hukum bayar denda. Nah, sedangkan umat Nabi kita ini umat yang tengah, kalau orang membunuh itu diberi pilihan, tergantung ahli waris. Ahli waris menghendaki nang membunuh itu dibunuh. Ahli waris hendak memaafkan, dimaafkan. Ahli waris hendak didenda, bayar duit. Nah, itu artinya ada pilihan-pilihan kepada umat Nabi kita ini. Itu satu contoh bahwa syariat yang dibawa Nabi itu adalah syariat yang wasata, yang pertengahan ini. Wahasilul amri, kesimpulannya, annahu qad kana sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu fil madinatil munawwarati bi baitil maqdis, bahwa Rasulullah itu sewaktu di Madinah menghadap Baitul Maqdis sembahyang. Wa kana yukthiru du'a wal ibtihala ayyuwajjaha ilal Ka'bah, dan Rasulullah seringkali berdoa memohon bahwa dihadapkan beliau ke Ka'bah, allati hiya kiblatu Ibrahim alaihi salam, yang mana Ka'bah itu merupakan kiblat Nabi Ibrahim. Fa ujiba ila zalik, dikabulkan Tuhan kepada yang demikian. Wa umira, dan diperintahkan beliau bitawajjuhi, dengan menghadap ilal baitil atiq, ke Baitullah. Walamma waqa'a hadzat tahwil, manakala terjadi ini perubahan, asalnya ke Baitul Maqdis balik arah ke Baitullah, hasala li ba'din nas min ahlin nifaq warraibi wal kafarati minal yahud irtiyabun wa zaygun anil huda wa takhabbutun wa syakkun. Hasillah bagi sebagian manusia, orang-orang munafik, orang-orang yang ragu-ragu, orang-orang ingkar daripada Yahudi, keraguan dan penyimpangan dari petunjuk dan keragu-raguan.
orang-orang mukmin nang kada kuat iman, mereka jadi ragu-ragu. Berarti agama nang dibawa Nabi Muhammad ini kada kakaruan juga. Buktinya kiblat saja beralih-alih. Nah, dahulu Baitul Maqdis, sekarang ke Baitullah. Jakanya nang dibawa Nabi Muhammad ni bujur, kada mau pang beralih-alih kiblat nito. Nah, wa qalu ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Lalu fa anzalallah jawabahum biqaulihi qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Orang-orang yang beriman kuat, mereka kada peduli selama itu diperintah Allah, kada jadi masalah. Nang sehari 2 kali kita berganti kiblat kada apa-apa, amun disuruh Allah, karena Allah memiliki timur dan barat. Summa bayyana lahum annahum kama an'ama alaihim bil hidayati ila siratil mustaqim kadzalika an'ama alaihim bi an ja'alahum ummatan wasata. Kemudian Allah menerangkan bagi mereka bahwasanya sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada mereka umat ini dengan petunjuk kepada jalan lurus, demikian pula Allah berikan nikmat atas mereka umat ini dengan bahwa Allah jadikan mereka ummatan wasata, umat yang tengah. Wal wasatu aidan huwal khattul mustaqim wat tariqul mustawi. Wasat itu artinya adalah garis lurus, jalan rata. Wa hadza ma taqtadihil hikmatu, inilah yang menuntut akan dia oleh hikmah, min kaunihi subhanahu, dari keadaan Allah, hadahum, memberi petunjuk kepada umat ini, ila siratil mustaqim, wa ja'alahum, Allah jadikan mereka ummatan wasata, ay ala siratim mustaqim, jalan yang lurus. Artinya udulan khiyara, umat ini adalah adil dan pilihan. Li'annal wasat, karena tengah itu hakikatun, hakikatnya fil bu'di, pada kejauhan, anit tarafain, daripada dua sisi. Wala syakka, dan tidak ragu-ragu, anna tarafail ifrat wat tafrid radiani, bahwa dua sisi, dua tepi, ifrat melampau batas, tafrid kurang daripada saat sewajarnya, radiani itu adalah tercela. Gawian ini nang melampau batas kada baik, nang kada cukup kada baik. Macam contohnya pemurah. Pemurah itu menurut syariat Nabi kita nang wasat ini menggunakan harta, memberikan harta di jalan yang diridai Allah. Nah, itu ngarannya adalah pemurah. Apabila kita menyimpan harta kada terbayar kewajiban-kewajibannya, maka itu disebut ngarannya adalah tafrid. Misalnya kita zakat ini kita kanaknya misal 5 juta. Nah, lalu ini kada sampai daripada itu mengeluarkan. Nah, ini ngarannya adalah tafrid. Adapun ifrat itu melampau batas. Artinya memberikan harta kepada apapun nang bisa-bisa nang kada bermanfaat lawan inya. Itu ngarannya ifrat. Jadi pemurah itu di sisi agama
yang terpuji adalah orang yang memberikan hartanya sesuai dengan aturan agama. Nah, itu pemurah. Ini nang wasata. Kalau orang nang memberikan hartanya kepada apapun, ini ifrat, tercela. Kalau orang nang kada memberikan hartanya, itu tafrid, tercela juga. Nang saya kung ini apik, orang keperluan keagamaan kada mengeluarkan duit, orang keperluan apa kada mau nyumbang. Nah, ini ngarannya tafrid. Ada nang saya kung ini pulang terlalu penyumbang, orang kemaksiatan disumbang juga, orang urusan nang haram dibantu juga. Nah, ini ifrat. Nang wasat, nang pemurah itu adalah orang nang mengeluarkan harta tetapi untuk di jalan yang diperintahkan agama. Nah, itu contohnya wasat. Jadi ifrat itu kada baik, tafrid kada baik juga. Nah, wasat ini adalah di tengah-tengahnya. Fal mutawassitu fil akhlaq, orang yang pertengahan pada akhlak, yakunu ba'idan anit tarafain, orang yang jauh daripada dua sisi, pakana mu'tadilan fasila, maka adalah dia tegak i'tidal, fasila memisahkan. Pemarah contohnya lagi, orang yang pemarah itu kada baik juga, samarah-marah. Nah, ini ifrat melampau batas. Orang ada nang kada pemarah sama sekali, kada baik juga. Bini berbuat maksiat, kada marah. Anak kada sembahyang, kada marah. Bini diganggu orang, kada marah. Anak dibawa orang, kada marah. Tertawa aja, kada baik juga itu. Nah, itu ngarannya tafrid. Nah, ajaran umat Nabi Muhammad ini adalah wasata, pertengahan, di mana kita harusnya marah, di mana harusnya nang kada marah. Itu contohnya. Wa hakadza yuhadditsunal Qur'an, seperti inilah menerangkan kepada kita Al-Qur'an, an hakikati hadzihil ummah fil kaun, daripada hakikat ini umat pada alam ini. Wa an wazifatiha, dan daripada tugasnya ini umat di hadzihil ardi, pada ini bumi. Wa an makanihal azim, dan dari tempatnya umat yang besar bihadihil basyariyah, pada ini kemanusiaan. Wa an daurihal asasi, dari perputaran umat yang pokok bihayatin nas, pada kehidupan manusia. Mimma yaqtadi, dari sesuatu yang menuntut antakuna laha, bahwa adalah bagi umat ini kiblatuhal khassah, kiblatnya khusus Baitullah. Wa syakhsiyatuhal khassah, bentuknya ini umat khusus. Wa zatiyatuha, zatnya ini umat al-mustaqillah, tersendiri. Innahal ummatul wasat, bahwa ini umat Nabi kita, umat yang wasat. Allati tashhadu 'alan nas, yang bersaksi atas manusia jami'an seluruhnya, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi artinya, karena umat Nabi kita ini umat yang wasat, maka umat Nabi kita ini dijadikan Allah saksi, baik di dunia atau di akhirat, saksi kepada umat-umat yang terdahulu. Karena pandangan itu nang paling nampak melihat, nang kasana kelihatan, kasitu kelihatan. Nah, amun di hujung sini, hujung sana jauh kada kelihatan. Nah, jadi karena umat ini dijadikan Allah umat yang wasat, umat yang tengah, lalu umat ini dijadikan Allah saksi di dunia dan di akhirat. Saksi apa? Saksi kepada umat-umat yang terdahulu. Amma fid dunia, adapun pada dunia, fa innaha, bahwasanya umat ini, sami'at akhbara kullil umamis sabiqah, mendengar akan berita-berita tiap-tiap umat dahulu,
bi kitabihal akbar alladhi huwal Qur'an. Kita ini mengetahui tentang berita-berita umat dahulu, kayak Pak umat Nabi Hud ada dalam Quran dikisahkan, kayak Pak umat Nabi Isa ada di Quran diceritakan, kayak Pak umat Nabi Nuh ada dalam Quran. Nah, jadi kita mengetahui au an nabiyyihal mustafa sallallahu alaihi wasallam bima jaa anhu, atau kita mengetahui tentang berita umat dahulu itu dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada sesuatu yang datang daripada nabi. Patasma'u, maka mendengarlah ini umat akhbaral usat wal muti'in. Mendengarlah kita akan berita kabar orang yang maksiat, orang yang taat, wal musaddiqin wal mukadzibin, orang yang membenarkan nabinya, mendustakan nabinya, wa jazaa kullin, dan mendengar kita balasan tiap-tiap itu orang, wa tasma'u, dan mendengar kita umat ini akhbaral anbiya, berita-berita nabi, wal mursalin, para rasul, wal auliya was salihin, wa a'malahum wa jihadahum wa tadhiyatahum, pengorbanan mereka, wa malaqau, dan yang mereka jumpai, min anatin, kesusahan, wa ta'abin, keletihan, wa masyaqqatin, kesulitan. Kita tahu kayak apa sulitnya Nabi Nuh mengajak umatnya, kita tahu dari kabar Quran. Summa tubdi ra'yaha fihim, kemudian menampakkan ini umat akan pikirannya pada mereka itu umat dahulu, wa tazinu qimatahum, dan menimbang nilai mereka, wa tasawuratihim, pemikiran-pemikiran mereka dahulu, wa taqalidahum, taklid-taklid mereka, wa syiaratihim, syiar-syiar mereka, patupassilu fi amriha, maka merincikan umat ini pada perkaranya, wa taqulu, berkatalah umat ini, hadza haqqun minha, ini yang benar daripada umat itu, wa hadza batilun, ini yang batil. Nah, kita kaum menilai, ini umat nang bujur, ini umat nang salah, ini umat nang durhaka, ini umat nang membenarkan nabi dan rasulnya. Nah, kita kaum menimbang itu karena kita mendengar dari Al-Quran dan keterangan nabi. Wa amma fil akhirati, adapun di akhirat kaina umat Nabi Muhammad ini menjadi saksi, fa innahu idza kana yaumul qiyamah, bila terjadi kiamat, wa waqafan nasu lisual, dan berhentilah manusia untuk ditanya, yuqalu likulli ummatin, ditanya bagi tiap-tiap umat, hal ballagakum rasulukum. Umat Nabi Nuh dikumpul, ditanya oleh malaikat, adakah Nabi Nuh telah menyampaikan hukum kepada kalian? Fayaqulun, mereka berkata, lah, kadada jarinya. Umat-umat Nabi Nuh ini mengatakan Nabi Nuh kadada menyampaikan lawan kami. Umat Nabi Musa mengatakan Nabi Musa kadada menyampaikan kepada kami. Fayuqalu lirrasul alladhi ursila ilaihim, dikatakan bagi rasul yang diutus kepada mereka, dikiau Nabi Musa-nya, jar malaikat, hai Musa, ikam sudahkah menyampaikan dalam dunia risalah itu? Fayaqulu na'am, sudah ya Nabi Musa. Nah, jadi jar umat Nabi Musa kadada menyampaikan, ujar Nabi Musa sudah. Fayuqalu, maka dikatakan, man yashhadu laka, siapa saksinya wahai Musa? Siapa yang jadi saksi wahai Musa bahwa ikam telah menyampaikan risalah? Siapa yang jadi saksi wahai Nuh bahwa ikam telah menyampaikan hukum Allah? Fayaqulu, maka berkata itu Rasul Musa, Nabi Nuh berkata, Muhammadun wa ummatuh. Saksinya Muhammad dan umatnya. Muhammad dan umatnya telah menyaksikan bahwa aku sudah menyampaikan. Fayud'a Muhammadun wa ummatuhu, maka dipanggil Nabi Muhammad dan umat beliau. Fayuqalu lahum, dikatakan bagi mereka,
hal ballaga hadza qaumah, bujuran kan Musa menyampaikan lawan kaumnya, bujuran kan Nuh menyampaikan lawan kaumnya. Fayaqulun, ujar nabi kita dan umat beliau, na'am, bujur. Fayuqalu lahum, dikata bagi umat nabi kita ini, wa ma adrakum, di mana ikam tahu? Di mana kalian hai umat Muhammad tahunya bahwa Nuh sudah menyampaikan, Musa menyampaikan, sedangkan ikam kada semasa? Fayaqulun, umat Nabi Muhammad ini berkata, ja'ana nabiyuna, telah datang kepada kami nabi kami, fa akhbarana, beliau menyampaikan kepada kami, annar rusul qad ballagu, kami Nabi Muhammad madahkan bahwa Musa sudah berjuang, Nabi Nuh sudah berjuang, Nabi Isa sudah berjuang. Padzalika qauluhu, itulah firman Allah, litakunu syuhada 'alan nas. Rabi'an, yang keempat daripada keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad ini adalah yusrus syariatil Muhammadiyah, mudahnya syariat Nabi Muhammad ini. Dari sekian banyak rasul-rasul itu, undang-undang ajaran yang paling inting, paling nyaman ajaran Nabi kita. Wa min khasaisi hadhil ummah anna syari'ataha aisarus syara'i, paling mudah syariat. Wa dzalik binassil Qur'an, fama min faridatin minal faraid illa wa yassaraha Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada dari satu keparduan dari keparduan melainkan Allah mudahkan atasnya. Bifathi babir rukhsah, dengan membuka pintu keringanan, wal uzri, dan keuzuran piha padanya, itu keparduan tadi. Orang kada kawa puasa bulan Ramadan, kaina imbah bulan Ramadan. Kada kawa puasa juga bayar bares, kada kawa bayar bares juga parah, kada sebayar napa-napa. Jadi kada ada istilah kada kawa. Ada orang datang lawan Nabi kita, laki-laki, wahai Rasulullah, ulun binasa. Binasa apa aja Nabi? Ulun bersetubuh lawan bini ulun di siang hari bulan puasa. Ujar Nabi, ikam wajib memerdekakan hamba. Jadi ujar si laki-laki itu, kok kada bisi hamba? Nang bisi hamba tuh orang-orang sugih aja. Mun ikam kada bisi hamba, jar Nabi, ikam puasa 2 bulan berturut-turut. Jangan 2 bulan Ramadan semuanya kada tahan manahani, apalagi 2 bulan itu kada kawa juga puasa 2 bulan. Nah, jar Nabi, ikam bayar baras bersedekah lawan ini kepada fakir miskin di kota Madinah. Wahai Nabi, nang paling fakir tuh ulun di Madinah ini, sudah kemana lagi bersedekah? Akhirnya apa? Disuruh Nabi sahabat-sahabat lain mengumpul makanan, diberikan lawan inya makanannya pulang. Nah, itu kemudahan syariat Nabi. Kada ada nang istilah kada kawa, kada ada. Fakhudz masalan as-shalah, ambil contoh sembahyang. Wa hiya ahammu wa a'zamul faraid, sembahyang itu paling penting, paling besar keparduan. Bal hiya imaduddin, tiang agama, wa asasuhul matin, pokok agama yang kukuh. Fa innaha, sembahyang itu ma'adzalik, serta demikian pentingnya, ja'alallah ta'ala laha, Allah jadikan bagi sembahyang itu ahkaman khassah, hukum-hukum khusus. Takhtalifu, yang berbeda, anil hukmil asli, bagi hukum asal laha, bagi sembahyang. Mura'atan li zurufin khassah, karena menjaga bagi keadaan khusus, fi ahwalin khassah, pada keadaan yang khusus. Kalau marat seperti sakit, kada kau berdiri berduduk, kada kau berduduk berhiring, kada kau berhiring betilantang, kada kau betilantang berisyarat. Nah, kalau umat Nabi dahulu bila kada kau berdiri, dikaba kayaknya hutang. Nah,
jadi kada kau berdiri sembahyang kada kau kayaknya bayar. Mun umat Nabi kita ini dimudahkan Allah. Wasafar, waktu perjalanan sembahyang 4 rakaat jadi 2 rakaat, waktunya bisa digabung-gabung. Wal harbi, dalam keadaan perang, sembahyang sambil buka, sembahyang sambil bakuda, sembahyang sambil ma'anu pedang, waktu perang. Wa fi halati adami wujudil libasi satir, pada keadaan tiada pakaian, kita rasakan kada ada pakaian, boleh sembahyang seadanya. Au adami ma'rifatil kiblat, atau tiada mengenal kiblat, disuruh kita berijtihad. Au nisyaniha, atau kelupaan sembahyang. Awin naumi anha, atau tidur daripada sembahyang. Kita kelupaan sembahyang, kada dikenakan hukuman. Mengqadha habis, kita taguringan sehingga kada sembahyang, dikadha habis, kada ada bayar apa-apa. Nah, wa hadza taisir hiya sifatul ammah. Ini kemudahan adalah sifat yang umum li hadhihi syari'atil mutahharah, bagi syariat yang disucikan ini. Qala ta'ala yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian itu mudah dan Allah tidak ingin kalian itu susah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha radiya li hadhihi al-ummati al-yusra. Allah meridai bagi ini umat yang mudah. Wa karihalahal usra, Allah membenci bagi ini umat yang sulit. Ini ditujukan kepada orang-orang mujtahid, orang-orang yang berijtihad, seperti Imam Syafi'i bapaknya, Imam Maliki, Hanafi, Hambali, dan imam-imam sekelas mereka itu. Bila mana mereka kadang menemukan nas dalam Al-Quran, kadang menemukan hukum dalam hadis, lalu mereka berijtihad. Nah, ijtihad mereka itu disuruh Allah yang mudah. Nah, yang mudah. Allah hanya suka yang mudah bagi ini umat. Allah kada suka yang sulit bagi ini umat. Rawahu Tabarani birijalis sahih. Wa rawa Ahmadu fi musnadihi an Hudzaifah qala sajada sallallahu alaihi wasallam falam yarfa' ra'sahu hatta zananna anna nafsahu qubidat. Rasulullah sujud lawas, kami kira mati Nabi. Nah, sujud kada bebangunan gitu nah, dikira kami Nabi kita wafat. Hatta zananna anna nafsahu qubidat. Falamma faraga, manakala tuntung bangun Nabi dari sujud, qala rabbishtasharani al hadis. Ujar Nabi kita, waktu aku sujud tadi, Allah subhanahu wa ta'ala meminta musyawarat kepadaku. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu menghukumkan satu hukum, undang-undang ini bermusyawarat lawan Nabi. Nama nang sulit kada usah, nama nang nyaman ambil. Wa ahalla lana katsiran mimma syaddada ala man qablana. Allah menghalalkan bagi kita, ujar Nabi, sesuatu yang banyak daripada yang sulit atas umat sebelum kita. Nah, umat dahulu banyak nang haram, sekarang dibolehkan. Walam yaj'al alaina fid dunya min haraj, dan Allah tidak menjadikan atas kita dalam dunia ini daripada kesempitan, kesusahan. Orang berhutang tapi untuk yang bukan maksiat. Nukar pakaian berhutang, nukar apa berhutang. Kada kau lagi bayar. Nah, kebanyakan hutang. Nah, Allah memerintahkan apa? Kepada orang-orang kaya yang berzakat supaya melunaskan hutang itu orang. Nah, ini kemudahan syariat Nabi kita.
wal gharimin gharim, kecuali hutangnya hutang untuk maksiatnya itu lain. Ini kalau pemainannya banyak berhutang, nah itu kata kalau zakat dibayarin itu. Ini orang berhutang karena membiayai anak sekolah, membiayai bininya, anaknya garing, kita hutang sekian ratus juta umpamanya. Nah ini kewajiban orang-orang muslim nang kaya nang berzakat ini berkumpul untuk melunasakan hutangnya. Itu kemudahan syariat Nabi kita. Orang sudah hendak bertemuan keluarga nang jauh, sudah berapa tahun kada bertemuan kuitan, kada bertemuan dang sanak di pulau mana jauh hendak benar tulak ke sana, duitnya kada ada tulak ke situ, maka hendak benar sudah bertemuan. Nah disuruh orang-orang berzakat ini apa memberikan jatah kepada inya supaya berangkat ke sana. Nah itu ibnu sabil. Nah jadi dalam agama kita ini untuk urusan kebaikan itu kada ada susahnya, selalu ada kemudahan yang diberikan Allah. Walam yaj'al alaina fid dunya min harajin. Allah tidak menjadikan atas kita pada dunia ini daripada kesusahan. Lalu ujar Nabi, "Falam ajid syukra, aku tidak mendapati akan syukur illa hadhihi sajdah, kecuali sujud tadi." Nah, Nabi kita karena kesukaan bahwa umatnya dapat kemudahan-kemudahan, lalu Nabi kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yabtakhiru bi hadhihi ni'mah tahaddusan bi ni'matillah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berbangga dengan ini nikmat, mengisahkan nikmat Allah, dan wa yaqul, beliau berkata, inni bu'istu bil hanifiyyati samhah, bahwa aku ujar Nabi kita diutus dengan agama yang lurus dan mudah. Wa yusi bidzalik bu'usahu wa rusulahu fayaqulu lahum, dan beliau memberikan pesan kepada utusan. Nabi kita hendak misalnya utus orang, Ikam diutus jadi kadi di kampung anu, si B diutus jadi pasukan perang ke anu. Nah, napa pesan Nabi kepada utusan ini? Basyiru, ujar Nabi kita, wala tunaffiru, gembirakan umatku, jangan ditakut-takuti. Wa yassiru, mudahkan mereka, wala tu'assiru, jangan dipersulit mereka. Seperti Nabi kita marahnya beliau sewaktu ada kabar bahwa salah seorang sahabat Nabi sembahyang jadi imam, rakaat pertama membaca Fatihah lawan surah Baqarah. Makmum di belakang lumpuh. Surah Baqarah itu 2 juz lebih kalau. Nah, nang tuha-tuha di belakang nang sakit batis menghadang imam membaca surah Baqarah. Rakaat nang kedua surah Ali Imran pulang dibaca. Nah, sahabat lapor kepada Nabi bahwa si anu imam nangka itu, Nabi kita marah. Nabi kita marahnya luar biasa kepada sahabat yang jadi imam dengan mempersulit tadi, sehingga keluar fatwa beliau, bila jadi imam tuh Nabi nang ringkas, nang pindik, karena di belakang kamu ada orang nang hajat, ada orang nang anaknya halus di rumah, ada orang nang lemah, ada orang tuha. Wa yassiru wa la tu'assiru. Wa hadhihi hiyal qaidatul kubra, inilah kaidah yang besar, pitakali fi hadhil aqidati kulliha, pada taklif ini akidah seluruhnya. Bahia itu kaidah maisaratun mudah, wala usra biha, tidak ada sulit padanya. Wa hiya tuhil qalbi, kaidah itu mewahyukan bagi hati, allati yatazawwaquha, yang merasakan itu kaidah, bisuhulah dengan mudah, wal yusri sama aja, bi akhdil hayat kulliha, pada mengambil kehidupan ini seluruhnya. Wa tatba'u, dan mencap itu kaidah, nafsal muslim, akan diri orang muslim, bitabain khas, dengan cap yang khusus, minas samaha, daripada mudah, allati la takallufa fiha, yang tidak ada berat padanya, wala ta'qida, tidak ada sulit,
mimma kana daripada yang adalah terjadi alaman qablahum atas orang sebelum mereka minal umam daripada umat-umat. Nah, kemudian yang kelima, khamisan kamalus syariatil Muhammadiyah, kesempurnaan syariat Nabi Muhammad. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wa nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wal jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu sallimu taslima Allahumma salli wa sallim